Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Erika. Apa kabar semuanya? Miss Erika doakan semuanya ada dalam keadaan sehat dan bersukacita. Oh iya, hari ini kita akan belajar tentang konsep bersukacita. Sukacita itu apa sih, Miss? Oke, nanti Miss cerita. Tapi sebelumnya kita sama-sama menghafalkan ayat firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat 34. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Sekali lagi ya teman-teman. Mazmur 104 ayat 34. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Miss, sukacita itu apa sih? Apa sih beda sukacita dan gembira? Nah, Miss Erika terangkan gembira dulu ya. Gembira itu asalnya dari luar diri kita. Contohnya, misalnya ketika teman-teman diberikan kado ulang tahun sama papa mama, pasti senang kan? Nah, itu namanya gembira. Atau ketika teman-teman dibelikan es krim, wah pasti senang ya, teman-teman suka es krim kan? Nah, itu namanya gembira. Satu contoh lagi, misalnya ketika teman-teman diajak liburan sama papa mama ke Danau Toba, kemana, ke tempat-tempat yang bagus, pasti gembira kan? Nah, gembira itu asalnya dari luar diri kita. Tapi kalau sukacita asalnya dari dalam diri kita, dari hati kita, karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Dan ingat, sukacita bisa kita alami walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Contohnya, hari-hari seperti ini kita tidak bisa sekolah, tidak bisa keluar karena ada virus corona, belajar harus di rumah, ibadahnya juga di rumah, tapi teman-teman tetap sukacita kan? Nah, itu karena Tuhan yang memberikan kita sukacita. Miss Erika mau cerita tentang sukacita ya. Nah, dengarkan baik-baik. Ini contohnya. Nah, Miss Erika punya teman, lihat. Nih, teman kita ini kalau ke sekolah berjalan kaki. Dan teman yang lain pergi ke sekolah diantar mobil. Tetapi walaupun dia berjalan kaki, dia tetap bersukacita. Lihat, dia melambaikan tangan kepada teman yang punya mobil. Dia nggak marah-marah. Dia nggak ngomong, aku kok jalan ya. Dia kok pakai mobil ya. Dia tetap bersukacita. Nah, ini contoh sukacita. Lihat. Nah, selanjutnya ketika makan, teman kita ini hanya punya satu kue saja, kuenya juga kecil, coba lihat. Nah, yang lain kuenya besar-besar, makanannya banyak, enak-enak, tapi dia tetap bersukacita. Nah, sukacita juga berarti kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sukacita artinya kita tidak iri dengan punya orang, tapi kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, Miss Erika punya cerita yang lebih seru lagi. Ada sepasang sahabat. Mereka hamba Tuhan hidup di zaman dulu. Namanya adalah Paulus dan Silas. Nih, karena mereka memberitakan Injil, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Lihat, tidak hanya dimasukkan ke dalam penjara, kaki mereka juga diikat dengan kayu, namanya dipasung, dibelenggu. Tangan mereka juga dirantai. Lihat. Sedih ya? Teman-teman, kalau seperti Paulus dan Silas bagaimana? Pasti menangis. Sama. Miss Erika juga pasti sedih, pasti takut. Nah, lihat. Dan mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling di tengah. Jadi di sekeliling penjara itu tembok yang tebal. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak bisa melarikan diri. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, dalam keadaan sulit seperti ini, apakah Paulus dan Silas marah-marah? Apakah Paulus dan Silas menangis?
Apakah Paulus dan Silas bersungut-sungut? Tidak loh teman-teman. Apa yang mereka lakukan ketika mereka di penjara? Mereka malah memuji Tuhan. Mereka bernyanyi, mereka tetap bersuka cita, mereka menyembah Tuhan, mereka percaya walaupun sulit, mereka percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Dan itu yang membuat mereka bersuka cita dan mereka memuji Tuhan. Nah, ketika mereka memuji Tuhan, apa yang terjadi? Tiba-tiba, jeng jeng. Wah, lihat belenggu di kaki mereka dan rantai di tangan mereka putus, terjadi gempa bumi. Bukan itu saja, lihat pintu-pintu penjara juga terbuka dan orang-orang di dalam penjara bersama dengan para penjaga-penjaga sangat ketakutan. Mereka berkata, lihat, mujizat terjadi. Ketika Paulus dan Silas memuji Allah mereka, terjadi gempa bumi. Dan lihat, belenggu dan rantai mereka menjadi lepas. Wah, luar biasa ya. Dan karena itu, melihat hal itu, para penjaga dan pejabat menjadi heran dan takjub. Lalu mereka pun dibebaskan. Lihat, wah, mereka dibebaskan oleh para pejabat dan penjaga, sehingga akhirnya mereka pun kembali bebas memberitakan Injil dan mereka pun bersuka cita. Luar biasa ya cerita Paulus dan Silas. Nah, itu artinya apa teman-teman? Walaupun keadaan tidak menyenangkan, kita bisa tetap bersuka cita dan harus tetap bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam hati kita dan karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Baik teman-teman, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat dan tetap bersuka cita di rumah saja. Bye.